Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Nama Sidam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Nilo Putra Kartika, NIM D1A 019 427. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Yohanes Joni Konja selaku pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara mengenai macam-macam instrumen pemerintah. Kita ketahui Indonesia adalah negara hukum, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya diperlukan suatu instrumen guna untuk mengatur kepentingan atau hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Nah, untuk lebih jelas mengetahui tentang instrumen pemerintahan tersebut, yuk simak penjelasan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilakukan oleh 3 lembaga. Yang pertama, lembaga eksekutif, kedua, lembaga legislatif, dan yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Selanjutnya, badan legislatif yang terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Yang terakhir adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Norma hukum yang terdapat dalam hukum perdata dan pidana dapat dengan mudah ditemukan dalam pasal-pasal tertentu. Misalnya yang menyangkut tentang apa itu pembunuhan dan apa itu perjanjian dalam. Namun berbeda halnya dengan hukum administrasi negara. Untuk menemukan norma hukum dalam hukum administrasi negara, perlu dilakukan pengkajian atau dicari pada peraturan perundang-undangan terkait. Mulai dari peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang paling rendah atau bersifat universal konkret, hingga dengan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi atau bersifat umum abstrak. Adapun macam-macam instrumen pemerintahan yaitu yang pertama instrumen yuridis, kedua instrumen material, ketiga instrumen kepegawaian, dan keempat instrumen keuangan negara. Instrumen yuridis adalah ketentuan atau kebijakan hukum yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan mengatur urusan pemerintah dengan masyarakat. Adapun instrumen yuridis memiliki beberapa poin. Peraturan merupakan hukum yang bersifat in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Perundang-undangan adalah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang bersifat universal, yang dimana diciptakan untuk mengatasi peristiwa yang belum jelas dan konkret. Yang terakhir, peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan untuk mengatasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Poin kedua yaitu peraturan kebijakan, yang merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi para pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Poin ketiga yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, perencanaan informatif, kedua, perencanaan indikatif, ketiga, perencanaan operasional atau normatif. Untuk memenuhi tujuan dari instrumen hukum keperdataan, organ pemerintah tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, akan tetapi juga perlu menggunakan instrumen keperdataan agar mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan masyarakat yang terbaik. Instrumen selanjutnya adalah instrumen material yang bersifat material, contohnya seperti pengadaan barang dan jasa, pembiayaan pembangunan, pendanaan pengembangan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Instrumen yang ketiga adalah instrumen kepegawaian. Instrumen kepegawaian merupakan instrumen yang dibentuk guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan para pegawai. Instrumen yang terakhir adalah instrumen keuangan negara, di mana
Instrumen ini bertugas untuk mengatur seluruh pemasukan dan pengeluaran negara. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.